Bapak ada video pembelajaran. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia tentang pantun. Oke anak-anak, perhatikan ke depan ya. Hari ini kita akan belajar mengenai pengertian pantun, ciri-ciri pantun, jenis-jenis pantun, dan cara membuat pantun. Nah, dengan mempelajari hari ini, Bapak harap kalian bisa memahami pantun dan dapat membuat pantun dengan baik. Nah, ada yang tahu arti pantun? Pantun adalah salah satu dari jadi anak-anak pantun itu adalah salah satu jenis puisi lama, kata lama yang memiliki irama indah dan mengandung makna. Nah, di dalam pantun ini terdiri dari sampiran yang isi. Pantun terdiri dari 4 baris. Nah, baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 itu disebut isi. Jadi dari baris 1 dan 2 disebut sampiran, dan 3 dan 4 disebut isi. Nah, terus dalam pantun ada ciri-ciri anak-anak. Nah, pantun itu memiliki rima ABAB. Maksudnya rima ini, misalkan contoh pantun ini pergi ke rumah bibi Ara. Bibi Ara sedang merenung. Berapa hati yang dikira jalan-jalan di puncak gunung. Nah, ini sampai mana sampai mana? 1 dan 2. Isinya 3 dan 4. Nah, terus dalam pembuatan pantun anak-anak itu harus sesuai. AB-nya masuk AB di sini adalah harus sesuai satu. Nah, kalau tadi yang A bisa pergi ke rumah bibi Para A, ini kan bibi Ara, betapa akhir yang gembiraan sesuai 1 dan 3 menjadi 1. Terus bibi Ara sedang merenung. Nah, yang keempat ini jalan-jalan ke puncak gunung, jadi harus sesuai nak. AB maksudnya AB-nya sesuai. AB jadi harus sesuai, jadi tidak bisa kalau kita buat pantun AB-nya Pak baginya ciri-ciri pantun. Nah, jadi yang barisan itu kan memiliki tadi didapatkan ada 12 suku kata. Ada contohnya di situ diperhatikan. Pergi ke rumah bibi Ara. Itu ada berapa suku kata di situ? 9. Kenapa bisa 9? Ini ya suku kata. Tersuku kata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
ada 9 kata. Jadi asal itu pantun itu mana ya harus 8 sampai 12 kata. Jadi tidak boleh kurang dari 8 kata. Jadi akhirnya kurang bisa dimengerti. Paham? Terus ada jenis-jenis pantun. Banyak pantunnya, ada pantun nasihat, pantun agama, pantun jenaka. Ada jenaka pantun apa? Pantun jenaka itu pantun lucu. Teka-teki ada. Pantun apa? Pantun cinta. Ada pantun cinta. Nah, di pantun nasihatnya ada siang-siang main gitar. Nyanyi di pinggir stasiun. Bila kamu ingin gitar, harus belajar dengan tekun. Nah, pesan nasihat di sini apa? Harus belajar dengan tekun. Apa ini? Andre, apa? Nasihatnya di sini. Tahu. Jadi siang saya main gitar, kemudian di stasiun. Bila kamu ingin gitar, harus belajar dengan tekun. Jadi kalau kita ingin gitar, belajar dengan tekun. Bisa malas-malas belajar, malas-malas. Itu jadi anak pintar lah, Sak. Menjadi anak pintar kan? Iya. Menjadi pintar semua dah. Siapa yang sudah ingin jadi anak pintar? Makanya kan? Jadi kalau siapa? Jadi anak pintar. Oke, selanjutnya ada pantun teka-teki. Ada pantun jenaka. Pantun teka-teki ini pantun yang berisi teka-teki yang bisa dijawab oleh pembaca. Contohnya coba Rapi Batwi. Depan coba Rapi. Baca pantun teka-teki. Ya, ya, teka-teki ya. Ayo Pak, Rapi. Jalan-jalan. Jalan-jalan. Kami jam kuda tadi. Anu di kaki, jengkel. Jengkel. Tepuk tangan tuh. Kaki. Ada pantun jenaka anak-anak. Pantun jenaka ini pantun jenaka ini pantun yang dibuat dengan tujuan untuk menghibur para pembacanya. Coba baca bareng-bareng pantunnya. Sudah mandi. Sudah mandi kan? Sudah mandi. Itu pantun jenaka ya. Jadi untuk menghibur, untuk membuat orang tertawa. Nah, jadi paham anak-anak tadi aku itu pantun, ciri-cirinya sudah paham belum? Sudah Pak. Nah, belum? Sudah. Jadi kalau anak-anak sudah paham, ini ada cara untuk membuat pantun. Nah,
Membuat satu itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan anak-anak. Pertama kita harus menyelesaikan temanya dulu. Misalnya temanya apa? Belajar. Kita selesaikan dulu temanya. Terus buat dulu bagian pantunnya. Perhatikan dulu banyak kata yang tadi kan. Aku tidak harus 8 sampai 12 suku. Suku kata. Nah, harus perhatikan dulu. Nah, yang ketiga buat dulu isinya. Nah, di sini kan contohnya sedari muda rajin belajar agar kelak punya banyak ilmu. Nah, baru kita buat sampirannya di 1 dan 2. Jadi kalau buat banyak itu buat isinya dulu. Baru kita buat sampirannya. Oke, paham? Tambah. Siapa belum paham? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Pak. Ya. Pak. Nah, kemudian setelah bagian isinya dibuat, selanjutnya anak-anak buatlah bagian sampirannya dengan rima yang sesuai. Jadi kan isinya dari muda rajin belajar agar kelak punya banyak ilmu. Lalu tuh kita buat sampirannya. Kata hiasannya dari muda ke kota Banjar. Kotanya Telok, buatan jemu. Baru isi dari pantun itu kan, sedari muda rajinlah belajar agar kelak punya banyak ilmu. Jadi paham? Pak. Oke. Kalau paham, Bapak akan bagikan kertas kita beda. Nah, itu diskusikan buat pantun. Temanya rajin belajar. Paham? Teman-teman sebangkunya masing-masing yuk. Oke, Bapak bagi dulu. Temanya apa tadi? Rajin belajar. Rajin belajar. Oke. Gila. Hah? Temanya rajin belajar. Teman-teman sebangku ya. Pak. Oke, paham tadi anak-anak cara berpantun apa kan? Oke, jadi buat dulu bola, temanya rajin belajar. Waktunya 5 menit cukup dah? Cukup ya? Oke, buatlah sekarang. Bola. Jadi anak-anak kan teman ini kan sama teman sebangku, misalnya rapi, perhatikan. Misalnya rapi buat sampirannya. Terus sila ini buat isi. Nah, jadi kerjasama lah ya. Ngerti? Paham? Oke. Coba silakan. Anak ya, anak sudah. Jadi pantunnya sudah boleh kumpul ya. Sudah.
Ya anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pantun. Sudah. Jadi kita sudah belajar tentang pantun. Jadi dari kita belajar ini anak-anak bisa mengerti apa itu pantun. Pantun terdiri dari 4 baris, di mana baris 1, 2 ada sampiran, baris ketiga 4 ada isi. Nah, jadi anak-anak kalau Arab bisa lebih mengerti lagi apa itu pantun ya. Oke, dan di rumah jangan lupa buka lagi bukunya, belajar lagi tentang pantun. Oke? Oke, siap. Baik, setelah materi yang Bapak sampaikan hari ini, Bapak akhiri dengan mengucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.